Salam Skapsa Pizza, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke, pelajar Skapsa, pada mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan sepeda motor, kita akan membahas materi tentang sistem starter. Oke, pelajar Skapsa, mari kita langsung masuk ke dalam materi. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pemeliharaan listrik sepeda motor kelas 12 TPSM. Karena KD atau kompetensi dasarnya terdiri dari 3.3 memahami prinsip kerja sistem starter, 4.3 merawat berkala sistem starter, 3.12 menganalisis gangguan sistem starter, 4.12 memperbaiki sistem starter. Jadi ada 4 KD, nanti kita jadikan satu tentang sistem starter. Dan yang berikutnya, materi berikutnya adalah sistem pengaman, yang mana KD-nya terdiri dari 4.7 merawat sistem pengaman, 3.7 memahami prinsip kerja sistem pengaman, 3.17 mengevaluasi sistem pengaman, 4.17 memperbaiki perbaikan daripada sistem pengaman. Itu adalah KD-KD yang akan kita pelajari pada semester gasal atau semester 5 pada kelas 12 TPSM. Sedangkan tujuan pembelajaran pada materi yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan fungsi sistem starter. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis sistem starter. Ketiga, siswa dapat menjelaskan komponen sistem starter. Dan yang keempat, siswa dapat menjelaskan prinsip kerja sistem starter. Jadi setelah melaksanakan pembelajaran yang mungkin akan kita selesaikan 2-3 pertemuan tentang sistem starter, siswa harus dapat lulus dari 4 tujuan pembelajaran ini. Jadi menjelaskan fungsi, menjelaskan jenis-jenis, menjelaskan komponen serta fungsinya, dan yang terakhir menjelaskan prinsip kerja motor starter. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan dalam materi sistem starter. Kita masuk ke materi. Tujuan pertama tadi ya, fungsi sistem starter. Jadi sistem starter itu secara teoritis ya digunakan untuk memutar motor bakar atau mesin sampai tercapai putaran tertentu hingga mesin dapat hidup. Dalam artian hanya awal saja saat memutar awal mesin. Jadi mesin tidak dapat berputar sendiri, harus dibantu. Atau definisi yang kedua bisa sebagai penggerak mula untuk menghidupkan motor. Ini sangat jelas ya, sebagai penggerak mula untuk menghidupkan motor. Inilah fungsi dari sistem starter. Sedangkan jenis-jenisnya, yang pertama ada starter tangan. Mungkin definisinya sistem starter yang pengoperasiannya menggunakan tangan. Digunakan pada generator set yang kecil. Yang kedua starter kaki. Mungkin definisinya jelas, pengoperasiannya menggunakan kaki. Contohnya pada sepeda motor, pada motor-motor kalian. Jelas ya, kalau starter kaki, pengoperasiannya atau cara menggunakannya adalah dioperasikan dengan kaki. Yang ketiga ada starter listrik, digunakan pada mobil, sepeda motor. Yang dimaksud starter listrik ini starter yang membutuhkan tenaga listrik untuk pengoperasiannya. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah starter udara tekan, digunakan pada motor diesel besar. Biasanya ada pada pabrik atau perusahaan yang besar. Sudah 2 tujuan kita pelajari. Yang pertama fungsi, tadi sudah jelas. Yang kedua jenis-jenisnya. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu komponen daripada sistem starter. Di sini ada sistem starter, komponennya ada berapa? Di sini ilustrasi pada gambar. Komponen yang penting ada 1, 2, 3, 4, 5. Walaupun ada komponen-komponen yang lain. Komponen yang pertama adalah baterai. Di sini ada baterai atau aki 12 volt. Fungsinya sebagai penyedia tegangan. Kalau tidak ada baterainya, apakah sistem starter bisa bekerja? Tidak. Jadi baterai ini adalah komponen yang paling utama atau paling penting pada sistem starter. Tegangannya 12 volt. Yang kedua ada kunci kontak atau ignition switch. Ini ya. Semua tahu ya, kunci kontak itu bentuknya seperti apa, letaknya di mana. Fungsinya untuk memutus dan menghubungkan arus listrik dari
baterai menuju ke rangkaian-rangkaian sistem kelistrikan yang lain atau biasa disebut saklar utama. Maksudnya utama bagaimana? Kalau kunci kontak off, semua sistem akan mati. Kalau saklar on, semua sistem baru bisa bekerja. Itulah fungsi dari kunci kontak atau ignition switch. Yang ketiga ada saklar starter atau tombol starter. Fungsinya untuk apa? Ya untuk menghidupkan starter. Biasanya jenis saklar starter ini saklar yang bisa otomatis kembali. Jadi saat dilepas tombolnya akan kembali ke posisi semula. Yang ketiga relay starter. Ya, ini mungkin komponen yang baru untuk kalian ya, atau magnetic switch atau relay starter ya. Fungsinya atau bahasa bengkelnya biasa disebut bending. Fungsinya untuk apa kira-kira? Ya, fungsinya untuk supaya listrik atau tegangan atau arus dari baterai bisa langsung menuju ke motor starter. Jadi menghilangkan rugi tegangan. Itulah fungsi dari relay starter. Nanti untuk prinsip kerjanya nanti kita bahas pada saat kita bahas prinsip kerja daripada motor starter. Dan yang terakhir ada motor starter, biasa kalian sebut dinamo. Nah, ini adalah komponen yang memutar poros engkol. Jadi komponen terakhir daripada sistem starter adalah motor starternya. Mungkin sekilas seperti itu, setelah ini nanti kita bahas bersama untuk lebih jelasnya. Nah, yang pertama baterai. Tadi sudah saya jelaskan, ini saya ulangi, berfungsi untuk mensuplai energi listrik tegangan rendah 12 volt ke sistem pengapian, starter, lampu, dan komponen kelistrikan yang lain. Baterai menyimpan listrik dalam bentuk energi kimia yang dikeluarkan apabila diperlukan sesuai beban yang memerlukan. Jadi energi kimia ini kalau pada baterai, kalau kalian lihat baterai atau aki pada sepeda motor itu di situ ada larutan. Larutan itu termasuk energi kimia atau larutan kimia. Nanti untuk mendetail tentang baterai nanti kita bahas materi baterai. Banyak sekali, masih panjang materi yang belum dijelaskan. Baru satu baterai. Yang kedua ada kunci kontak atau ignition switch. Saya ulangi, fungsinya saklar utama untuk menghubung dan memutuskan. Jadi tidak hanya menghubungkan, tetapi untuk memutuskan juga rangkaian kelistrikan sepeda motor. Yang ketiga relay starter atau magnetic switch. Sebagai relay utama sistem starter yang berfungsi untuk mengurangi rugi tegangan yang disalurkan dari baterai ke motor starter. Jadi kalau dari baterai langsung ke tidak ada magnetic switch-nya melalui rangkaian yang lain, nanti terjadi rugi tegangan. Maka digunakan relay starter ini. Nanti cara kerjanya kita bahas di prinsip kerja lebih detail. Komponen yang keempat ada saklar starter atau tombol starter atau starter switch. Fungsinya sebagai saklar starter yang bekerja pada saat kunci kontak pada posisi on. Ini. Jadi untuk saklar starter pada saat ingin menghidupkan starter, saklarnya tinggal dipencet saja atau ditekan. Berikutnya ada motor starter adalah komponen sistem starter yang paling terakhir, merupakan motor starter listrik tipe DC yang fungsinya untuk merubah tenaga kimia dari baterai menjadi tenaga putar yang mampu memutar poros engkol untuk menghidupkan mesin. Jadi motor starter ini merupakan final atau komponen yang paling akhir yang berhubungan dengan poros engkol, sehingga ketika motor starter berputar, poros engkol berputar, mesin bisa hidup. Mungkin itulah fungsi-fungsi dari komponen motor atau komponen dari sistem starter. Saya lanjut ke prinsip kerja sistem starter elektrik. Ya, nanti yang kita bahas lebih detail adalah sistem starter yang elektrik saja. Karena untuk sistem starter yang konvensional, sistem starter yang menggunakan kaki, saya rasa sudah dibahas pada pertemuan yang lalu di kelas 11. Ya, rangkaiannya seperti ini. Di sini ada baterai, sekring atau fuse,
kunci kontak relay starter bentuknya seperti ini kalau dalam rangkaian, saklar starter, dan yang terakhir adalah dinamo atau motor starternya. Prinsip kerja yang pertama adalah ketika kunci kontak off, ya, otomatis dari baterai tidak disalurkan ke rangkaian karena kunci kontak atau saklar utamanya masih off. Hubungan sumber tegangan dengan rangkaian sistem starter terputus, tidak ada arus yang mengalir sehingga sistem starter tidak dapat digunakan. Otomatis saat kunci kontak off, saklar starter mau dipencet atau tidak ada efek atau tidak bisa memutar dari motor starter ini. Ya, kalau digambarkan seperti ini, dari positif baterai hanya sampai in kunci kontak saja, tidak sampai ke komponen-komponen yang lain. Lanjut ke prinsip kerja yang kedua, saat kunci kontak on. Ya, ini gambarnya seperti ini. Jadi kunci kontak ini sudah terhubung, penjelasannya pada saat kunci kontak on, tetapi tombol starter tidak ditekan. Nah, ini kunci kontak on tapi tombolnya tidak ditekan. Tombol starter tidak ditekan, posisi off menyebabkan arus dari sumber tegangan baterai belum mengalir ke sistem starter, sehingga sistem starter belum bekerja. Nah, jadi dari positif ini baru sampai ke yang outputnya kunci kontak saja. Ya. Yang positif ke motor starter ini belum bekerja karena saklar starter masih dalam kondisi off. Ya, untuk gambar rangkaiannya seperti ini. Dari positif baterai, sekring, kunci kontak, keluar, sudah sampai saklar relay starter atau bending saja. Jadi, cara kerja bending, nanti kalau bending ini mendapat positif dan negatif, baru bisa bekerja. Tapi kalau hanya mendapat positif saja, negatifnya tidak, bendingnya hanya seperti ini saja. Ya, nanti kalau ini ditekan, terhubung, otomatis kan mendapatkan negatif. Ya, kumparan ini akan narik ke atas sehingga positif dari baterai bisa langsung ke motor starter dan negatif, otomatis motor starter bisa berputar. Nanti prinsip kerja yang ketiga. Ya, yang ketiga, pada saat kunci kontak on, tombol starter ditekan. Ya, ini. Apabila tombol starter ditekan atau start pada saat kunci kontak on, maka sistem starter akan mulai bekerja dan arus akan mengalir. Untuk urutannya seperti ini, dari baterai menuju sekring. Sekringnya dalam kondisi baik, kunci kontak on, kumparan relay atau relay starternya, tombol starter start, otomatis ini bisa menuju ke massa. Ya, dari positif baterai, sekring, kunci kontak, relay starter bisa menuju ke massa. Kalau relay starter sudah mendapatkan positif dan negatif, otomatis akan bekerja. Apa yang terjadi jika relay starter bekerja? Plat akan menghubungkan positif dan negatif. Nah, ini gambarnya. Dari positif, ini sudah terhubung sehingga bisa meneruskan menuju positif daripada motor starter. Negatifnya sudah ada, motor starter bisa berputar. Ya, itulah prinsip kerja motor starter. Tadi ada 3 bagian ya. Pada saat kunci kontak off, pada saat kunci kontak on, tombol starter belum ditekan, dan yang terakhir pada saat kunci kontak on, tombol starter ditekan. Jadi pada saat seperti ini starter ditekan, motor starter akan berputar, dan jika ini dipasang pada sepeda motor akan bisa memutar daripada poros engkol. Ya, mungkin untuk pertemuan kali ini penjelasannya sampai prinsip kerja motor starter. Nanti untuk perawatan motor starter atau pemeriksaannya akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan saya minta maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pelajar Sikapsa, demikian materi hari ini. Untuk tugasnya kalian bisa simak di Google Classroom. Dan sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Untuk mendukung program ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen, share jika video ini bermanfaat untuk orang lain.
Salam Skapsa bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola se-Kediri Raya.